Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para salikin, para jamaah Zumin wal Zumiyat yang saya hormati, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, barokahnya, fadilahnya, rahmatnya. Karena itu kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin jamaah rahimakumullah, kita memulai muqaddimah kitab baru yang kita bahas pada pagi hari ini. Kitabnya Risalatul Mudzakarah, muallifnya Habib Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad. Dan ini kitab beliau yang ketiga yang kita bahas. Yang pertama ada Bulughul Suluk, yang kedua adalah Risalatul Muawanah, dan sekarang kita membahas, mengaji kitab tentang Risalatul Mudzakarah. Mari kita mulai sesuai dengan urutan dan muqaddimah dari kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan berta'awud dan membaca bismillah kepada Allah. Beliau memulai satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ini beliau tulis sangat bagus dan bisa kita ikuti, karena inilah ayat-ayat yang sebetulnya kita ini awalnya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, kemudian Allah memberikan himmahnya, hidayahnya, sehingga kita bisa mengetahui terhadap sesuatu. Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidaklah kami ketahui, ya kami tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya ma'rifat, kita katakan seperti itu, illa ma'alamtana, selain engkau yang ajarkan kepada kami, ya Allah. Jadi ilmu ini adalah indallah, ilmu ini adalah pemiliknya Allah, dan kita diberi oleh Allah. Jadi ilmu itu bukan milik kita, tapi ilmu itu adalah milik Allah. Karena itu banyak kiai, dan kita bisa membiasakan muqaddimah kita di dalam menuntut ilmu itu adalah memakai surat Al-Baqarah ayat 32 ini. Mengapa innaka antal alimul hakim? Karena engkaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian diteruskan dengan pujian kepada Allah yang menyemestai alam, zat yang menciptakan manusia minatin, dan Allah yang menjadikan naslahu min sulalatin mimma immahin, keturunan manusia dari sari padi, air sperma, air mani yang tidak ada harganya itu, kemudian muncullah, lahirlah kita atas wa anfuhu fis ruh, dan Allah meniupkan ruhnya kepada kita. Lalu kita tahu dari mana kita awal kejadiannya, maka tidak pantas kalau kita bersombong, karena kita awalnya ya seperti itu aja.
orang pasti ada sesuatu yang ngirisi gitu ya. Tapi itulah awal kita. Karena itu kita nggak boleh bersombong. Wa akhrajal mu'minina wal muwasina bil haqqi wasyabri min zumratil khasirin. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman lagi, orang yang saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran bagi dari rombongan orang yang merugi. Ilal ladzina amanu wal sholihat. Manusia itu pada dasarnya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau ada amanu selalu diikuti amilus soleh. Ada hubungannya dengan ritual spiritual dan ada hubungannya dengan ritual sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya Bapak sekalian, jangan baik diri sendiri, harus tolong menolong baik di hadapan orang. Bi istisnaihi iyahum ba'da amma minal khusrani naul insan. Dan dengan sebab pengecualian Allah kepada mereka yang dalam hal ini kerugian tadi, ada satu kelompok yang beriman dan amal soleh itu yang untung bukan rugi ya. Alladzi wa syairul adamin, yang sejatinya adalah manusia, orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau tidak beriman maka dia tidak keuntungan, dia pasti merugi. Wa amara ibadahul ladzi amanu bit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Allah yang memerintahkan para hambanya, mereka yang orang beriman, untuk apa? Untuk ta'awun. Ya, ini penting, ta'awun, tolong menolong. Di dalam apa? Birri, kebaikan dan ketakwaan. Wa akhbarhum an karamahum indallahi atqahum, dan telah memberitahukan kepada manusia sesungguhnya yang paling mulia di antara apa? Kita itu adalah atqahum indallah, orang yang paling bertakwa, bukan paling berjabatan, punya jabatan, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, tapi atqakum. Wa annahu waliyul muttaqin, dan Allah lah yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih, sebaik-baik sebenar-benarnya kita bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesannya Allah. Kita menjadi orang sebaik-baik sebenar-benarnya orang yang bertakwa. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah hanya menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk liya'budun. Liya'budun harus kita naikkan liya'rifun. Kemarin kita ada 3 tingkatan kan? Kalau syariat itu adalah hukumnya, orang yang beribadah itu al-ibadah, tapi yang tertinggi adalah al-ubudah, penghambaan diri pada Allah. Kalau penghambaan pada diri berarti kita sudah makrifat dan hakikat, karena tiada diri kita, yang ada hanya satu Allah. Tapi kalau kita syariat masih hanya ibadah, maka itu adalah amalu badani, amal badan. Tapi kalau sudah bertarekah, amalul qalbi, ya. Kalau sudah makrifat, amalul dzauq, amal rasa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus illa liya'budun tsumma illa liya'rifun. La yu'ammiru dunya wa yusmi'ul amwal, bukan agar mereka memegahkan dunianya dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Tapi adalah makrifat kita pada Allah. Illa liya'rifun, itu. Liya'rifun hanya bisa dilalui kalau syariatnya kuat,
menjalani thariqah, kemudian ma'rifatullah, baru nanti mencapai hakikat wusul ilallah. Bal qad khadarum dzalika ala lisani Rasulillah sallallahu aminil qail, bahwa bahkan Allah memperingatkan tentang kita kepada kita dari lisan Rasulullah dalam perkataan, dalam bersabdanya, dalam firman-Nya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ukhiya ilayya an ajmi'al a'mal wa kun minat tajirin. Aku tidaklah diwahyukan oleh Allah asmi mal wa kun minat tajirin. Kamu yang kaya. Enggak. Allah tidak memerintahkan itu. Wa kun, dan jadilah engkau minat tajirin, orang yang ahli dagang hebat luar biasa. Kekayaannya, perusahaannya di mana-mana, menjadi orang terkaya di dunia, di Indonesia dan sebagainya. Walakin as-sabih bihamdi rabbik. Tetapi aku diciptakan oleh Allah, kata Rasulullah itu, hanya semata-mata sabih, bertasbih. Subhanallahil hadzim, subhanallahi wa bihamdihi, itu kalimatani khafifatani fil lisan, syakilatani fil mizan, habibi ila rahimah. Dua kalimat yang Allah sangat senang. Subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdihi, sebanyak maknanya. Dan wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang yang ahli sujud. Wa'bud rabbaka, dan kamu harus menyembah Allah hatta ya'tiyal yakin, sehingga kamu betul-betul meyakini bahwa kita menyembah Allah itu adalah musyahadah. Waktu kita Islam syahadat, waktu kita beribadah harus musyahadah. Musyahadah, setelah zikir-zikir kita mujahadah, ya, riyadhah, naik menjadi mujahadah, baru mukasyafah. Itu tingkatannya seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau tidak kuat thariqahnya, ya sulit untuk musyahadah. Tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah meskipun sedang sholat, karena pikirannya kemana-mana. Fa'idzan sa'adatu kulli ahadin wa kamaluhu fil nizamil amri, maka dengan demikian kebahagiaan setiap orang yang sempurna itu tergantung dari apa? Fittizamil amri, kekonsistenannya, istiqomahnya, komitmennya di dalam beribadah. Liya'rifun tadi, waliya'budun tadi. Semakin makrifat seseorang, berarti itu apa? Itu adalah sa'adatun kamaliyatun, bahagia yang sejati kalau orang itu sudah makrifat. Kalau belum makrifat, jangankan makrifat, thariqah aja nggak akan pernah merasakan sa'adatud darain. Kimya'us sa'adah menurut kitabnya Imam Ghazali. Kesejatian, bahagia itu apa nggak ada? Karena dia tidak liya'rifun, tidak ma'rifatullah, dan tidak menanjaki hidupnya itu dari apa? Dari berthariqah setelah kita menjalankan syariat. Alladzi li ajli khalaq, dan inilah perintah Allah kepada tujuan hidup, yaitu li ajlihi khalaqa, yaitu tujuan untuk kepada sang pencipta, yaitu Allah, yang nanti kita abadan di dalam akhirat. Tapi sayangnya orang lupa kalau sudah seperti itu. Padahal qad aflaha man tazakka, sungguh orang yang beruntung, orang yang mensucikan diri, ya. Wa rabbika qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalah, yang zikir yang banyak, salat yang patut, ya.
bal tu'siru hayatud dunya, tapi mayoritas manusia dunia yang dicari. Wal akhiratu abqa, padahal akhirat itu abqa, abadi, tapi yang dicari yang urusan dunia belaka. Ini orang yang terkesima dengan urusan dunia tapi lupa dengan akhirat. Moga-moga kita tidak ya. Ya moga-moga minimal seimbang, dunianya baik, akhirnya moga-moga insyaallah lebih baik. Wa tafarraqi lahu bi'aqati ma yamna'u minhu, dan kita harus mencurahkan segenap kemampuan pada perintah itu ya, dengan memutuskan ya, wa yasdu anhu min turahanil hamqa'i am-makhrurin, yang memutuskan dan bisa menyegah sehingga kita melaksanakan apa yang bisa kita perintah, apa yang diperintahkan itu, dan kita bisa berpaling darinya, yaitu dari berbagai tipu daya yang pandir. Ad-dunya la'ibun walahun, dunia itu hanya sendaguro, pandir, dunia itu pandir, guyon. Yang abadi, yang hakiki nanti akhirat, yaitu yang kita kejar. Wa tahwisatil aghbiya'il batolin, dan berbagai kesesatan yang dilakukan orang yang tolol dan mubatilin, dan orang-orang yang sia-sia itu. Kemarin ketika katakan ya Bapak sekalian, ini mubatilin berarti batil. Al haqiqatu bila syariah batilah, batil. Orang yang hakikat saja kok syariatnya jelek, gak mau jalanin, batil. Tapi sebaliknya, kalau orang itu hanya syariat, as-syari'atu bila haqiqah, orang yang syariat tok, tidak mau bertorikoh, tidak mau makrifat, tidak mau melakukan hakikat, atilah, itu tidak akan pernah berbuah. Absen sehari 5 hari tapi tidak merasakan bahwa Anda kita sedang beribadah. Ya, Bapak sekalian, itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga Allah mencurahkan keselamatan, kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad, Sayyidil Mursalin wa khatan nabiin, ujung dari semua rasul dan ujung penutup dari nabiin, alladzi arsalu rahmatan alamin, rasul itulah yang diperintah untuk rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu harus merahmati seluruh umat, seluruh alam, bukan hanya sesama orang Islam. Karena itu apa? Karena Kiai Ahmad Siddiq ada namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Sesama manusia harus merahmati. Ditambah satu kalau orang NU, ukhuwah nahdiyah. Sesama orang NU harus saling ukhuwah. Wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, dan juga kepada sahabat beliau, tabi'innya, bi ihsani ila yaumiddin, yang mereka semua adalah orang-orang yang baik sampai hari kiamat. Kalau salawat yang lengkap adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Lengkap ya, kepada Rasul, kepada sahabatnya, kepada keluarganya. Itu penghantar dari kitab ini. Ini muqaddimahnya bagus sekali dari kitab Risalatul Mu'annah, bagus sekali ini, inspiring ya, the inspiring value, jadi inspirasi, nilai-nilainya sangat bagus. Kemudian tutup amma ba'd, beliau menutup amma ba'd. Maka setelah itu fa inna jama'al khairi mala wa malakatu taqwa Allahi fis sirri wal alaniyah, maka sesungguhnya menghimpun kebaikan dari semua tiang dan sendinya fisiri wa alaniyah, baik itu yang diam, wal alaniyah, dan terang-terangan. Tiangnya itu adalah takwa tadi, fil ghabi wa syahadah,
yaitu dalam hal yang perkara gaib dan perkara yang nakwa. Mahwa apa itu? Wat taqwa. Ya, itulah takwa. Fil khoslatil lati tasma'u li sahibiha khairud dunya wal akhirah. Dengan takwa sebagai tiang kita, dasar kita itu adalah yal khoslah, itu adalah perilaku allati tasma'u li sahibiha, yang bisa menghimpun dari pelakunya, artinya kita khairud dunya wal akhirah, yang bisa menjadikan kebaikan-kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Wa li'admi mauqi'iha minad din, dan karena agungnya posisi takwa dalam kita beribadah, wa jalalati qadriha 'indal ulama'ir rasihin, dan luhurnya kadar ketakwaan para ulama yang dalam ilmunya. Sadaru bihal khutbah wal mawa'idha wal wasaya, maka mereka selalu memulai khutbah, para ulama-ulama itu khutbahnya, dan selalu berwasiat. Ya, wasiatnya apa? Yaitu adalah at-taqwa. Wala kauniha jami'atul khairi kullih, dan karena keberadaan takwa itu merupakan penghimpun dari keseluruhan. Orang kalau tidak takwa itu berarti bangunannya runtuh. Takwa itu adalah the elementary, the foundation of the building is takwa. Ya, uktufi bi dzikriha fil wasiyatil wajibati fil khutbah. Maka setiap orang yang sedang berkhutbah selalu menyebutkan takwa sebagai wasiat yang wajib, rukunnya dari khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini orang yang berkhutbah harus seperti itu. Harus beda ya. Khutbah ada syarat rukunnya. Khutbah bukan ceramah. Khutbah bukan pidato, bukan orasi. Nah, ini saya itu masih sering lihat. Khutbah apa bedanya dia sedang khutbah dengan ceramah? Ngalor ngidul, perang sono, ngelokkan sana, ya, ngeritik pemerintah, ya, ngeritik yang bukan kelompoknya. Oh, itu bukan khutbah. Itu provokator. Nah, itu karena itu yang ahli khutbah harus tahu tentang hal ini. Wa katsiran ma yaktasiru alaihi akabiru fi wasiyati minastawsahum, dan seringkali para tokoh ulama-ulama itu membatasi diri atas penyebutan takwa dalam berwasiat kepada orang yang meminta nasihat mereka. Jadi kalau orang berwasiat, ya, satunya adalah takwa kepada orang yang diwasiat. Jangan lupa ya, takwanya diperbaiki. Jangan lupa ya, imannya biasanya gitu. Wa taqwa wasiatullahi rabbil alamin, dan takwa adalah wasiatnya Allah. Allah Tuhan semesta alam. Hanya bala tamutunna illa wa antum ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu wasiatnya. Ya, itu wasiatnya Rasulullah. Lil awwali wa akhirin, bagi seluruh generasi yang awal dan generasi yang akhir. Kami akan menyebutkan beberapa ayat yang ditukil oleh Syekh Alwi Al-Haddad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan aku sungguh memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga termasuk kamu adalah anittaqullah, hendaklah engkau bertakwa pada Allah. Wa fil amri bittaqwa, qala Allah Ta'ala, dalam hal perintah bertakwa, ya, tadi surat An-Nisa yang pertama 131. Kalau ini surat An-Nisa ayat 1. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Adam, dan seterusnya sampai keturunan kita. Kita ingat itu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah kamu sekalian, dan katakanlah perkataan yang benar. Qawlan sadida. Ya. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wa qala adzan fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah menurut dimanapun kesanggupanmu, sekuat tenaga. Artinya apa? Aistaghfiru atau qata bil imkani fitalik, yaitu curahkanlah segala upaya kita, kekuatan kita, dan semua itu adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Terusnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dalam surat At-Tolak ayat 7. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Takwa. Apakah berat? Tidak berat kalau mau, berat kalau yang enggak mau. Demikian Bapak Ibu sekalian, tentang ayat-ayat berikutnya insya Allah akan kita bahas di kemudian hari. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah memulai kitab baru, Risalatul Mudzakarah dari Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah. Semoga kita muqaddimah iftitah ini menjadikan futuhul qulub kita, membuka hati kita sehingga kita betul menjadi qatratul qalbi wa qatrullah. Apa yang ada di kerentek hati kita tiada lain adalah qatrullah. Itu getaran hati Allah yang disempilkan, ya bahasa Jawanya ya, yang diinjeksi, yang dimasukkan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum. Allah memberikan taufik, hidayah, rahmatnya, nafilahnya, fadilahnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang ilmu yang berkah. Amin rabbal alamin. Akhirul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.